الحمد لله الذي جعل لنا إليه طريقا وسبيلا وأقام لنا على معرفته برهانا واضحا ودليلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة تزيح عنا ضلالا وأشهد أن سيدنا محمدا ورسوله أشرف الناس منزلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي بعث إلينا معلما ورسولا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته بكرة وأصيلا اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمين. أما بعد. Para hadirat, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini, hari Jumat terakhir bulan Sya'ban ini, Allah masih memberikan kita semuanya kesempatan dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul kita di tempat ini guna bersama-sama membaca maulid, kemudian kita menambah-nambah ilmu agama dengan membacakan kitab-kitab yang mana berhubung kita sudah mendekati bulan Ramadan, mungkin sekitar 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan dan mengisinya dengan ibadah-ibadah karena dia beriman dan mengharap keridhaan Allah Ta'ala, pastilah akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah terlewat pada dirinya. Artinya dengan catatan keikhlasannya, puasa dan ibadah di bulan Ramadan itu akan menjadi pembersih dirinya daripada segala dosa-dosa. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza utanama. Ramadan akan hadir, Ramadan siap akan hadir, kita akan memasukinya. Dia sedang tersenyum-senyum menantikan kedatangan kita. Maka beruntunglah orang yang sebagai hamba Allah Ta'ala mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Arda maulahu bimal tazama tubalin nafsi bitaqwaha. Dia mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan melakukan hal-hal yang Allah Ta'ala wajibkan kepadanya. Maka beruntunglah bagi nafsu yang dididik di bulan Ramadan hingga menjadi nafsu yang baik, sehingga Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi orang yang berhasil mendidik nafsunya di bulan suci Ramadan ini. Diceritakan ada ulama berkisah, ujar sidin kampung kami atau rumah kami bahari itu ada seseorang berngaran Muhammad, ngarannya sama ngaran Nabi Muhammad ngarannya. Tapi ya ngaran itu kada menjamin bang orang tua yang baik. Tapi kalau nama Muhammad ini biasanya kalau memberikan nama Muhammad itu benar niatnya, nanti di akhirat dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi ngaran Muhammad ini kalau bujur niatnya mengarani Muhammad, ada nanti akan mendapatkan keberkahan. Padahal orang yang mengarani Muhammad ini dikisahkan tuan guru gini, sembahyang balang kambingan, banu suyang banu kada. Tapi apabila masuk bulan Ramadan, ininya baik-baik, bawa mandi, bersih, dia pulang pakai baju anyar, minyak haram, malam apa minyak haram siang ada, siang makruh minyak haram. Nah, puasa gawinya sembahyang tunai. Nah, total hutang 1 tahun berapa? Dibiri mulai puasa. Nah, tek dua orang nih. Lalu aku mau ujeri lawan inya itu di sini.
Wahai nasanaku, wahai kawanku, Ramadan ini bulan taubat, bulan kasih sayang Allah, bulan keberkahan. Mudah-mudahan Ikam dengan semangat ibadahmu ini Allah Ta'ala memberikan lalu aku bertakon nih, kenapa Ikam tak jadi belum puasa nih rajin beribadah, apa nak menjadi semangatmu jadi rajin beribadah belum puasa. Lalu ujar Muhammad tadi, mudah-mudahan di bulan taubat, bulan rahmat, bulan berkah ini Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosaku yang telah aku lakukan di luar Ramadan. Pas meninggal orang tadi, sekalinya tak mimpi si tuan guru tadi lawan si orang Nabangaran Muhammad tadi langsung yang barang kambingan, tapi udah puasanya rajin beribadah. Pas tak mimpi pertemuan, wahai Muhammad, kayak apa kabarmu ini? Nah, ujarnya, aku telah diampuni Allah Ta'ala. Aku diampuni Allah Ta'ala karena aku menghormati bulan Ramadan. Nah, kan? Jadi karena kebenaran niatnya, keikhlasan hatinya, maka Allah Ta'ala memberikan dia hal yang terbaik. Ada lagi kisah, bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang Islam yang dapat kabar gembira ini. Artinya Allah Ta'ala memberikan rahmatnya itu bukan hanya orang Islam. Ceritanya ada seorang kafir Majusi. Orang kafir Majusi ini bulan puasanya menghormati kepada orang Islam. Ada maunya mantap-mantap ada puasa lalu makan sembarangan dilihat orang Islam. Ia makan di rumah aja. Pas tak menuju anaknya makan di luar di hadapan orang Islam. Pas sarik nang abah nih dipukul anak tadi. Ikam ini kada menghargai orang puasaan kan makan di mana benar dipukul abahnya. Padahalnya Islam kan apa Ikam kada menghargai orang Islam di bulan Ramadan ini. Nah, anak ini bahkan pukul kada dapat mungkin pukulan tuh malah garing banget lah. Artinya tak jujur lah dipukul abahnya. Ada apa memukul itu bilang habis tangan anak bilang nang ribu anak dipukuli itu tak lalu pulang lah. Itu pangarannya alay lebay kah sama aja lah. Nah, terlalu pulang muka bisa ya, muka artinya aku ada suka kami mengacari orang Islam makan di tangan orang banyak. Nah tapi pada pukul tuh deh kan gini anaknya nih, tapi takdirnya seminggu meninggal anak tadi, umurnya habis, bukan kira-kira kena pukul mati gak ada. Artinya kan tak berujur, memang takdirnya kan seminggu mati, akhirnya dia memukul. Nah itu kisahnya, gara-gara kada menghormati orang puasa. Tak balik. Nah abahnya nang mukulin anak mati kada anaknya dah. Nah abahnya nang mati kada. Jadi kada anaknya kada mati, salah kisah. Jadi dipukul anaknya kan seminggu memukul anak tuh mati si Yahudinya teh, itu kisahnya. Majusinya tuh. Nah itu kisahnya. Si Majusi nang mati bukan anaknya. Nah sekalinya ada tuan guru melihat tuan guru nang di kampung di negeri situ. Wahai pada orang Majusi masuk surga katanya. Nah, baik kamu surga. Padahal kamu ni kan Islam, kamu berarti kan nih gitu nyambah api. Nah, kamu Islam dari dunia. Kenapa kamu surga? Iya, aku berarti kada Islam juga, aku Majusi asalnya. Tapi aku kan pernah memukul anakku gara-gara inya kada menghormati orang puasa. Jadi aku kasihan orang Islam itu bagusnya puasaan. Jadi aku kadarilah anakku untuk mengganggu lawan puasa mereka dengan makan-makan di tengah orang. Lalu aku pukul anakku untuk sebagai memberi pelajaran. Nah imbah itu seminggu kemudian kan mati nih. Ternyata ketika anak mati, aku diislamkan Allah Ta'ala. Mungkin datang malaikat. Nah malaikat bisa ini kan padahalnya masuk surga. Nah kamu bila ya tetap Yahudi, tetap Majusi, nah ini neraka kamu. Nah kamu tetap Israel. Bila masih mendukung Israel kamu nah neraka. Bila kamu mendukung Palestina, kayak itulah Islam nggak tahu apa Yahudi lah Islam kisahnya nih. Artinya ikan mendukung Islam puasaan nih surga nah.
bila kana masuk surga kan masuk Islam dulu kami mayoritas ikam bila kana masuk Islam masuk surga di neraka ya tak ada mun malihat utang utang dalam neraka surga mana kacar benar nah pada belajar aku malaikat lain belajar malaikat masuk Islam imbah baca doa kalimat syahadat orang ada tahu mungkin lah mati ya dikit. Jadi walaupun misalkan upacaranya misalkan dibakar orang dapat kalah itu ada tahu kan orang Islam ada tahu ada berusaha orang Islam maka inya Islam sudah. Nah walaupun yang belum sembahyang berpuasa tapi imbah dua kalimat syahadat inya mati maka dosa-dosanya habis dan pahalanya diberi Tuhan pahala besar dengan dua kalimat syahadat itu akhirnya aku dapat surga Allah Ta'ala. Nah artinya mengenal rahmat Tuhan itulah orang kafir pun berhak mendapatkannya kan gara-gara menghormati bulan Ramadan. Ada pula riwayat seorang pemuda di hari akhirat itu dibawa orang, ditangkap orang, dibawa orang menangis, maharawong menangis, pemuda ini menangis maharawong, malaikat memukuli, malaikat pulang mahirib menunjul, dibawanya ke neraka, ya dah sama dipukuli orang, ke neraka pulang dipakai orang, apa menangis maharawong, orang tua nangis, pemuda nangis. Lalu ada petakut-takut, malaikat, kenapa kita dosa orang ini? Ujar malaikat ini orang inya bertemu bulan Ramadan tapi inya kada menghormati bulan Ramadan wani inya maksiat bulan Ramadan kada dari lalu ketakutan kada lalu peduli wani bungkong-ongkai tentang orang banyak nah tandanya kada menghormati Ramadan jangan buruk tentang orang banyak aneh. Nah mari mihakam melecehkan dengan puasa nah akhirnya diusir daripada rahmat Allah Ta'ala. Iya deh bacaan dipakai orang ke neraka. Nah ini di akhirat ada satu riwayat demikian sehingga Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wa khassahallahu lahu wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kulli wa insama. Siapa berbuka satu hari di bulan Ramadan tidak ada keintingan yang Allah berikan kepadanya artinya tidak ada alasan dibenarkan kalau orang yang musafir atau orang yang giring banget ada tahan lagi lalu puasa berbuka puasa atau datang bulan berbuka puasa itu kan ada alasannya ini kan ada apa-apa berbuka ada alasan dibenarkan maka orang itu ada kawan yang sehari itu dibayar satunan ada sama pahalanya kan puasa Syawal sampai Sya'ban puasa kada bagian puasa terus seandainya kawan puasa maka pahalanya bersama harapnya Ramadan deh jadi kata kawan jadi kalau binian tuh taboro di bulan kada puasa jangan kada bisa ingoy kan mana maharawang menangis ketika ada puasa kan aku jadi akan bayar gini aja itu berapa dan kisahnya itu memang ia dapat udur. Nah kenapa bini itu jadi haram berpuasa padahal puasa itu kan kemudian orang sembahyang kan kenapa sembahyang itu kada boleh orang datang bulan sembahyang karena orang datang bulan itu kan keluar darah najis itu teh wajar kan dibeli sembahyang awalnya bernajis lalu kada boleh sembahyang. Nah amun puasa apa ada alasannya bernajis orang misalkan biabi sebelum imsak biabi pas banyu mati atau banyu ada jalan pas kau besuh toknya menjadi banyu kau besuh sampai pukul 5:30 dari dari jatah banyu kan najis awal nih salah puasanya lah sah puasa lo sah puasanya najis lo jadi kenapa aja binin haid itu kalau puasa amun alasannya bernajis ada maksudnya akalnya kan artinya orang yang bernajis kau puasa kenapa alasannya binin itu haram berpuasa kisahnya orang datang bulan itu kan biasanya awalnya lemah karena keluar darah itu awalnya lemah. Nah amunnya awal lemah dibawa berpuasa 2 kali sakit sama awas sudah lama tadi dulu nah puasa pulang berarti agama itu membebani bagi pengikut bagi pemeluknya lalu Allah Ta'ala membolehkan bibinnya gak bisa puasa ketika datang bulan harus puasa aja saatnya pulang bibinnya ada nang kuat anak ya aku aja
aku sehari kada makan tahan. Nah aja biar datang bulan ya aku ada apa aja kawan bujure dia datang bulan aku ada apa aja tahan tak burung bininya kuat nih kan tak burung belain pada orangnya kan datang bulan tapi kuat awak si gagah begawi nih ada apa aku aja hari puasa. Nah ini cakap ngarannya lo mana. Nah jadi kalau ada sudah nang lain kada tahan maka Allah Ta'ala pukul rata. Lalu bukan lagi dibolehkan kada puasa tapi diharamkan berpuasa bila datang bulan itu. Karena bila berpuasa itu menyakiti lawan diri. Lalu kada mau agama itu jadikan alasan untuk menyakiti diri pribadi pemulungnya itu. Jadi karena Tuhan sayang kepada orang Islam sehingga diharamkan bagi perempuan datang bulan itu berpuasa. Nah, jadi kada kisahnya kan ibadah itu menyakiti lawan pemulung agama Islam ini. Artinya Allah wajibkan itu sesuai aja kemampuan kita. Kemudian diriwayatkan Rasulullah SAW ketika dipadahkan oleh malaikat Jibril bahwasanya umur umat bianis ini pang antara 60 70 rata-rata kan bila nang rata-rata nang Tuhan 60 70 jarang berarti itu ada jarang. Ada nang kurang bahasa itu. Nah, amun umat dahulu macam-macam kan panjang-panjang umur. Ada yang 500, ada yang 1000 umur kan umat dahulu. Kita ngalih cari nakal itu. Lalu Rasulullah SAW minta kepada Allah merendah diri memohon benar. Ya Allah, umat ulun pian beri umur handap-handap. Lawas mereka di dunia ini. Padahal kan kesempatan ibadah itu di dunia aja. Amun dikubur kita dapat lagi ibadah. Jadi kayak apa? Cangkalnya ibadah dikubur kada ibadah nilai pahala. Nah, di akhirat kita kan mendapatkan nilai-nilai yang kita kerjakan di dunia ini. Amun kayak itu ya Allah, amun kayak itu kisahnya umat ulun saya kitanya pahalanya kan di negeri akhirat dan derajat mereka rendah-rendah karena dibanding umat yang lain. Nah, lalu Allah Ta'ala berikan sebagai jalan keluarnya kita tahu solusinya. Maka Allah Ta'ala berikan kita ini Nabi Muhammad malam qadar. Nah, maka malam qadar itu nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan atau kita 83 tahun 4 bulan. Nah, bila kita menawi malam qadar ujian guru sekumpul sambil kita tasbihnya subhanallah malam qadar itu diterima Tuhan maka harap dari bertasbih selama 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Namun kita menjumpai malam qadar 12 tahun maka nilainya sama dengan 1000 tahun. 12 kali malam qadar maka sama dengan 1000 tahun ibadah. Nah, kalau umur 63 potong 15 48 kali menjumpai malam qadar maka orang itu sama umur 4000 tahun. 4 kali Nabi Nuh 4000 tahun. Nah itu bila kawat tiap tahun pas malam qadar nyampe ibadah diterima Tuhan ibadahnya maka ibadah sama dengan 4000 tahun bila umurnya 63 dipotong 15. Nah inilah salah satunya Allah Ta'ala berikan. Banyak dikenal lain ibadah-ibadah yang hebat Allah Ta'ala nilai tinggi nak kayak ini supaya kada kalah nilai pahala mereka dengan umat-umat terdahulu itu. Ada kisah pulang masalah bulan Syawal. Nah, jadi ada sebagian pada suatu masa seorang qadhi itu aja kita nih ya nulah orang yang memutuskan hukum agama lah. Ujar sidin kita sudah habis Ramadan sekarang 1 Syawal lalu berkumpulan bubahan apa ulama-ulama berkumpulan hendak mengadakan salat Id. Nah, jadi kan pengajak kita tuh menteri agama memutuskan sudah artinya ini sudah habis Ramadan sekarang 1 Syawal ayo kita kerjakan salat Id. Ya itu guru turun anak ke masjid. Nah saatnya ada di antara bubuhan guru ini kadang turun duduk-duduk. Nah
atau bisa kan turun ke masjid tahuan tadi situasi situasi kadhi tadi ya kita ini kita menteri agama tahu kan pada ada satu tokoh ulama nak mau turun ke masjid apa kisahnya maka tuan guru membawakan lah akhirnya disuruh yang gimana si khatibnya si pimpinan masjidnya dia tanya tuan guru saya ikut itu kenapa sampai melambat ke masjid aturannya biasa bikin muka tapi ini di ujung aja di belakang diambil. Nah lalu ujar si orang tuan guru nang benar taruh di tadi aku aja mimpi Rasulullah di sini malam tadi aku mimpi Nabi lalu aku bertakon ya Rasulullah malam ini sudah Syawal kah? Ujar Nabi kada. Jadi Nabi mengatakan malam tadi aku mimpi Rasulullah. Ujar Rasulullah hari ini belum satu Syawal, hari ini masih 30 Ramadan tapi orang sangkungan deh hari raya. Aku mimpi Rasulullah aja Rasulullah belum lagi maka jadi dia tunggu saya kone aku hari ini tak puasa jadi aku di belakang juga diam kan kisahnya aja 4 sembilan pada aku kada 4 sembilan. Nah itu pura-pura aja sembilannya Nabi mengatakan belum hari raya lagi. Lalu ujar si tuan guru nang khutbah tadi sampian mimpi Nabi lah melihat Nabi mimpi lah pian mana kayak itu ujar Nabi aku tidak mimpi Nabi masih masih 30 Ramadan hari ini satu Syawal sok ada hari ini kada aku tak mimpi udah deh. Ujar tuan guru nang si Hatib nang khutbah tadi namun sampian tak mimpi namun aku atau juga lagi marah lagi mimpi Rasulullah ya Rasulullah wah ini masih 30 Ramadan amun ulun ujar si tuan guru nang Hatib tadi Nabi waktu jaga lagi padahkan ada wah ini sudah satu Syawal ya benarnya mimpi yang kenyataan. Nah kayak apa kisahnya? Jadi malam tadi dipadahkan Nabi satu Syawal berarti hari raya baik ujar nang tuan guru saya nih kapian gawat ketemu Nabi waktu jaga. Ujar si tuan guru nang mubah tadi pian kan pernah menangarkan ujar Nabi sumo li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi berpuasalah kalian karena kalian melihat bulan dan berbukalah kalian karena kalian melihat bulan. Iya sih tuan guru saya tadi ada tahu ya hadis intonya apa dah. Nah iya tuh amu sampian dimimpi Nabi padahkan sekarang masih Ramadan. Kalau aku gini asli Nabi waktu jaga kan ada hadis dari guru sampai ke Rasulullah Nabi pandir waktu jaga bukan waktu buding pandir Nabi itu tapi beri. Nah akhirnya ibu juru pian juga jadi walaupun ulun tak mimpi malam tadi mimpi ulun desah kada kawa masih mimpi. Kenapa? Karena orang melihat bulan ada bulan sudah jokong bulan ketahuan kan diputuskan orang satu Syawal dah ada tak mimpi aku nya mimpi Nabi wah ini masih 30 Ramadan kada diaksi mimpinya Allah. Kenapa? Karena berbeda lawan kenyataan lain kalau orang kira-kira aja hitungannya pas hitungannya dan kada dianggap ini saya mau melihat bulannya kelihatan oleh masyarakat waktu itu kan. Jadi pesan Nabi kan bila melihat bulan berpuasaan bila melihat bulan bahari rayaan ada mimpi maka mimpinya kada kawa diasik karena bertentangan lawan hukum nang jelas disampaikan Nabi lewat hadis ini waktu jaga. Adapun malam Senin ini kita menunggu keputusan Menteri Agama. Bila Menteri Agama memutuskan jika ada satu Ramadan maka malam Senin kada bisa tarawihan kita biar kita orang bertarawihan kita kada bisa tarawih. Kita mau menunggu keputusan Menteri Agama itu pasan guru sekumpul sudah tiap kali majelis bila iba hari puasa turunan ke sekumpul guru kita gitu terus bisa bila lakian kayak beginian ya pasti masane di sini bupati pemerintah aja di sini. Jadi nama-nama murid guru sekumpul pasti masih lah guru sekumpul kada mau empat hitungan namanya. Jadi Menteri Agama sudah keputusannya banyak Menteri Agama tungannya banyak bisa anak buah Menteri Agama ini seluruh Indonesia ini lebih 100 pos
Kan pos itu kan jika orang memantau bulan itu di pinggir pantai, ada gunung, ada gedung, itu di misalnya tapi 100 sudah posnya toh. Nah setiap pos itu kan berapa kurangnya kali 10 aja 1000. Mungkin lah orang 1000 tuh kada melihatnya mustahil. Jawa di hujan hari aja. Kayaknya di Sulawesi kan yang cerah, atau di Kalimantan kan melihat pokoknya secara kesetempat ini kan berarti upah sama berarti pada hujan, sama berarti berawan, kada ada yang melihat kayaknya. Dan orangnya banyak nih 1000 lebih orangnya nang disuruh mah hintipakan hilal nih. Jadi bilang kada mau maleset kita kan pas hitungannya aja terlihat hilal. Nah malam Senin ini kemungkinan hilalnya halus. Ini kita mau dapat bedulunya, mendapat bedulu hilalnya halus. Jadi bila ada orang ngaku melihat hilal, kemungkinan kok ditolak Kementerian Agama. Halus panggilannya. Ada buah yang di luar sana, itu nalain buah kita gitu. Inya perhitungan. Masalah hilalnya gana nggak halus kan. Nah, penting hitungannya masuk. Kita masuk hitungan di putusakannya 1 Ramadan 1 Syawal. Jadi kita perlu melihatnya, ada kita melihati. Jadi bila dihitung hanya dilihati pulang kita 2 langkah. Hitung loh, pas hitungannya ada pas hanya dilihati. Bila hitungannya ada pas, silahkan melihati. Insya Allah atau ada debat. Nah, kayak itu artinya kan jalannya itu. Nah, sehingga kita awal sudah mengira-ngira Selasa 1 Syawal, 1 Ramadan insya Allah. Ada kisah Jabari. Nah, orang-orang dari Irak. Nah, di Irak itu pernah buban orang nama hilal ini kan tulakan. Menunjuk ada sahabat Nabi 4. Sahabat Nabi ini ngarasin Anas bin Malik ini kan pembantu Nabi. Apa sudah umpat juga di Irak nih. Orang tulakan jangan mana ke atas gunung bahkan mahitipakan hilal di mana pasir atas gunung mahitipakan hilal. Adakah hilal ada kah? Ada, cuma pada kalangan Menteri Agama atau lan raja bahwa sekarang sudah masuk 1 Ramadan atau 1 Syawal. Tabut sahabat Nabi. Nah, lalu yang jadi qadhi itu tuan guru ngarasni Syuraih 4 jiwa itu. Nah, waktu melihat lihat mata-mata sekalinya nang anum-anum kadang melihatnya. Nang anum-anum kadang melihatnya. Saya Anas bin Malik sahabat Nabi yang sudah tua gini melihat hilalnya aja ketahuan hilalnya aja. Nah, benar nah ada anu ini kan busuk mata ada aja tuh ada nyatanya aja tuh dicongkok hilalnya. Nah kayak jurang nih nang paling tua melihat nang sudah nang tua nang kira kabur mata melihat nah anu ada melihat kayak apa nah bingung anak-anak nih mah pada bujurkan mata nih. Nah itu ada jurang. Tuan gurunya pintar, nah, si qadhi tuan guru Syuraih ini pintar. Itu isidin nang sahabat Nabi sudah Tuhan nih kan. Itu isidin. Sekalinya kanengnya nah ada nang putih sudah. Kaneng sahabat Nabi Tuhan ini putih sudah. Lalu nah panjang kan lalu bejudain itu. Kaneng ini putih bejudain itu. Kayak boleh sabit kan. Bejuta kali putih nanya beliok itu kan ini kan kira-kira jadi tuan guru alim tuan guru ini kan pintar sini juga melihat lalu sini muha sahabat sapi jurakan kan yang jurakan nah jurakan masih tidak melihat sini nah hilang aja hilang kita hilang pian tuh terlihat tuh buban nah bulu mata pian buban tuh nah itu nang ipenkan tuh kadang yang hilang kan nah jadi artinya orang hati juga lah mau nama lapor ini kada karuan kan itu hiburan lo nah lo kena ya tak aja sekarang makanya sumpah kan punya kadang lebih sumpah tak ada nah itu ada lagi antik lah karamat wali bakaramat itu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih itu umur 60 dah umur 60 mau betiana ya pak mamanya Syekh Abdul Qadir itu ngarasin Fatimah umur 60 mau betiana berenak belum puasa berenak nini 60 umur berenak nah sekalinya biar disusui dia nyusuk kan
nang berenang di orang tua kan ini berenang disuit dia menyusul saja anaknya nih. Maka hari itu orang abut juga kan abut jurang wah ini 1 Ramadan kah masih 30 Sya'ban kah orang ada melihat yang no awan harinya kan mendung harinya subuh nang maghrib tadi kabarin semalam. Nah jadi orang bingung 1 Ramadan sudah atau masih 30 Sya'ban kah sekalinya si kakak anak ini menyusul. Nah nangan habar ada jurang ini berenang siapa seorang Syarifah lakinya Habib. Nah orang tahu kepada orang mulia jadi kan keajaiban kan kalau orang tua berenang kan ajaib. Coba kita bilang lah setuju jurang nih kalau ada keajaiban apakah masa kan orang tua yang mau berenang nih berarti ajaib nih anaknya pernah tahu ajaib juga kan. Nah ini karamat ini orang tua kan Habib Syarifah kan dari gini anaknya lahir mamanya sudah 60-an umur betakon. Nah orang jurang apa nih anak piannya hari ini keanehannya oh deh iya dah mulai semangat tidak kuat nyusu. Nah dia nuakan nih di jepet-jepetan untuk ini ketemunya ada nyusu. Nah jurang di Ramadan nih kita nih hari ini sudah nih aman bayi nang genjil nih kayak ini kan. Nah lalu kan takut mungkin akhirnya orang berat ke situ kan ya dia sudah hanya 1 Ramadan sudah nih. Nah cuma kan masalahnya ini orang kadang pasti akan juga kan cuma alamat di bayi ini tahu pada sekian 1 Ramadan orang sakampungan sakutaan gak ada pada 1 Ramadan ini tahu sudah ya tapi kayak apa hukumnya ini ya kalau kita lihat tuh kan ada salah pak orang Ramadan dianggap itu sebagai pak masih Sya'ban. Tapi kalau orang anak percaya silahkan berpuasa karena sehari malam qadha kan nah, itu salah aja begitu kan. Masalahnya ini kan masalah karamatnya wali pak. Nah sekalinya gigir orang ada jurang seorang apa bayi dari keturunan orang mulia ada mau nyusul siang hari ya maghrib pakai jurang ini mau nyusul maghrib misalnya bis malam menyusul ada siang kada nyusul pulang. Nah mungkin dudi orang bertahun pulang pak jurang untuk menyusul kan kada jurang nah berarti 1 Ramadan gitu kan. Nah jadi karamat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan si tahu masih bayi sudah tahu akan diperbuat Allah Ta'ala diperlakukan Allah Ta'ala nih seolah-olah tahu terhadap hari itu adalah 1 Ramadan. Nah padahal orang kada tahu. Ya mungkin itu aja yang kita baca pada sore hari ini. Semoga kita akan jumpa dengan Ramadan dalam keadaan sebaik-baiknya dan kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya Allah Ta'ala berikan kita suatu petunjuk dan pertolongannya untuk menggapai segala yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Kita bertahlil sedikit untuk menghadiahi guru-guru kita, orang tua kita dan keluarga kita semuanya, khusus Tuan Guru Haji Ahmad Ridwan yang kena hawanya bulan ini dan Habib Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyi beserta keluarga beliau sahabat di Basir dan juga siapa-siapa yang kita niatkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.